RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta Berita NTT Sepekan, rangkuman berita aktual selama sepekan, produksi RRI SP Rote. Pameran Museum Keliling 2023 yang diselenggarakan di Kabupaten Rotendao berjalan sukses. Pelaksanaan ini mendapat antusias dari pelajar maupun masyarakat umum. Kepala UPTD Museum Daerah Provinsi NTT, Aprinuksi Maximus A. Asamani, mengatakan sesuai catatan jumlah kunjungan mencapai 6.000 pengunjung. Pameran ini dibuka sejak 1 Agustus hingga 4 Agustus 2023. Kepala UPTD Museum Daerah NTT, Aprinuksi Maximus Asamani mengatakan pameran museum keliling di Kabupaten Rotendao mendapat kunjungan terbanyak sepanjang berjalannya pelaksanaan museum keliling. Pameran ini secara resmi ditutup oleh Bupati Rotendao, Paulina Hanimbulu, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Rotendao, Stefanus M. Saek, Kepala UPTD Museum Daerah NTT, Forkopimda Kabupaten Rotendao, Asisten 2 Setda Rotendao, Armi Saek, sejumlah kepala OPD dan masyarakat yang turut hadir menyaksikan jalannya acara penutupan Pameran Museum Keliling 2023. Harapan tersebut diutarakan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Undana, Dr. Christina Olilada, MGisi, dalam sambutannya pada acara Seminar Internasional tentang penelitian konsep One Health oleh Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana dengan tema From One Health Research to Clinic Practice and Innovation, atau penelitian konsep satu kesehatan untuk praktek klinik dan inovasi di Aston Kupang, Sabtu 5 Agustus 2023. Menurut Dr. Christina Lada, dalam konsep One Health ini ada integrasi antara kesehatan hewan, kesehatan manusia yang merupakan tonggak mendatangkan kesejahteraan bagi manusia. Penjabat Wali Kota Kupang George M. Hajo mengapresiasi seminar internasional dengan konsep One Health yang diselenggarakan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Undana membawa resonansi yang berbeda bagi seluruh masyarakat Kota Kupang. Ia pun mengajak FKKH Undana berkolaborasi dengan pemerintah Kota Kupang memerangi stunting, gizi buruk, dan kemiskinan ekstrim. Mewakili Rektor Undana, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Profesor Dr. Hewan Anita IR Deta MSI mengapresiasi seminar internasional tersebut dengan harapan semua penelitian dan riset yang dilakukan oleh FKKH Undana harus berdampak positif bagi kesehatan manusia. Profesor Dr. Hewan Anita Deta juga berharap seminar internasional FKKH Undana harus benar-benar berdampak langsung kepada kesehatan manusia. Sangat diharapkan juga melalui seminar tersebut menimbulkan ide-ide baru dari penelitian-penelitian yang ada, serta kolaborasi dan adanya inovasi-inovasi untuk dilaksanakan kepada masyarakat dalam memajukan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Tersangka kasus penganiayaan berat berinisial SSK berhasil diamankan jajaran Polres Rotendao. Hal ini disampaikan Kapolres Rotendao AKBP Mardiono dalam konferensi pers. Tersangka diciduk saat mengikuti acara pernikahan di Dusun Babavan, Kecamatan Rote Tengah. AKBP Mardiono menjelaskan pada saat itu tersangka yang mengetahui akan kedatangan petugas langsung mencoba untuk melarikan diri. Pada saat proses penangkapan, tersangka mencoba untuk melarikan diri, sehingga anggota yang bertugas melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali. Karena tidak diindahkan, sehingga petugas memberikan tindakan tegas dan terukur, tembakan mengenai kaki sebelah kanan. Yang bersangkutan langsung dilakukan penanganan darurat dan saat ini dalam langkah pemulihan.
Kapolres Rotendao AKBP Mardiono mengatakan untuk tindakan ini sudah sesuai SOP dan dirinya sudah berkoordinasi dengan Propam untuk memperoleh data terkait tindakan yang sudah dilakukan. Data tersebut ada 4 peluru dari pistol yang sudah ditembakkan, 3 ke udara dan yang 1 mengenai kaki tersangka. Potret literasi sekolah di Kota Kupang disampaikan Ketua Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat FPKBM Provinsi Nusa Tenggara Timur di balik kondisi literasi sekolah khususnya di Kota Kupang yang masih belum menjawab harapan sebagai ibu kota provinsi. Semangat kolaborasi yang dibangun bersama pemerintah Kota Kupang sebagai bentuk kepedulian menurut Aram Pukuafu Qualify sendiri, di samping membantu menjawab tantangan juga untuk menjadikan Kota Kupang sebagai kota pelajar berbasis literasi sekolah. Dan konsep gerakan literasi sekolah ini, guru menjadi leading sektor dalam pengaplikasian gerakan literasi sekolah di setiap satuan pendidikan. Dia juga akui ada 2 isu strategis di balik gerakan literasi daerah yang bakal dibangun dalam ruang komunikasi yang dikemas dalam kegiatan Fokus Group Discussion bersama pemerintah dan stakeholder nanti. Sementara Polikarpus Do, Ketua Umum Forum Literasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, lebih menegaskan pada aspek teknis terkait motivasi gerakan literasi sekolah dengan langkah-langkah strategis dalam memperkuat implementasi program dan kegiatan. Untuk pencapaian literasi daerah berbasis satuan pendidikan dengan program aksinya Gerakan Kota Kupang Membaca yang bakal terdiskusikan pada 9 Agustus 2023 direncanakan akan diluncurkan usai puncak perayaan HUT proklamasi nanti yang akan disesuaikan dengan skedulnya penjabat Wali Kota Kupang. Permintaan untuk segera melakukan langkah percepatan dalam proses pencairan dana desa tahap 2 kepada para kepala desa di Kabupaten Kupang tersebut disampaikan Bupati Kupang Korinus Mas Neno pada rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa se-Kabupaten Kupang di Uilnasi Kupang Timur. Diingatkan, langkah percepatan tersebut harus tetap memperhatikan pelaksanaan dana desa tahap 1 tentang mutu dan kualitas pekerjaan dengan harapan tidak mengakibatkan permasalahan. Hal tersebut karena batas akhir penerimaan dokumen penyaluran dana desa tahap 2 paling lambat 24 Agustus 2023, di mana yang baru mengajukan tahap 2 sekitar 60-an desa lebih dan masih terdapat sekitar 90-an desa yang belum mengajukan. Hal senada disampaikan Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe yang diberi kewenangan dalam fungsi pengawasan, berharap supaya para kepala desa bisa bekerja sama, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua pihak agar pekerjaan yang telah diprogramkan tidak terlambat bahkan terbengkelai yang akan menjadi temuan dan harus dipertanggungjawabkan. Kepada para camat juga diharapkan untuk aktif di dalam mengecek proses pelaksanaan dana desa dan tim verifikasi kecamatan supaya teliti dalam administrasi pengajuan dana desa sesuai aturan yang berlaku. Target untuk menjadikan Kabupaten Kupang sebagai Kabupaten Toleransi disampaikan Bupati Kupang Korinus Mas Neno di sela-sela peresmian gedung Gereja Katolik Santo Martinus Vinay Naibonat di Kampung Toleransi Naibonat. Menurut Bupati Korinus Mas Neno, Kampung Toleransi Naibonat merupakan salah satu lokasi di Nusa Tenggara Timur yang di atasnya akan dibangun berdampingan rumah ibadah dari semua agama. Peresmian gedung Gereja Katolik Santo Vinay Naibonat merupakan rumah ibadah pertama yang telah diselesaikan pembangunannya. Sementara itu, penggagas berdirinya Kampung Toleransi Naibonat Anselmus Jogo kepada RRI di tempat yang sama mengharapkan agar konsep ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di tanah air Indonesia. Anselmus Jogo berharap Kampung Toleransi Naibonat yang berada di atas lahan seluas 4,65 hektar tersebut masing-masing lembaga keagamaan bisa segera melakukan pembangunan rumah ibadahnya sehingga konsep Kampung Toleransi Naibonat segera terwujud nyata di mata masyarakat. Organisasi UNICEF atau United Nations International Children Emergency Fund mengajak semua masyarakat untuk ikut bulan operasi timbang dengan membawa anak balita untuk menimbang berat badan guna mengetahui tumbuh kembang anak. Kepala Kantor UNICEF wilayah NTT NTB, Yudhistira G. Yewangoy mengatakan bulan timbang dilakukan sebagai monitoring wasting atau gizi buruk yang merujuk pada masalah stunting. Sementara itu, Ketua Kader Posyandu Cendawa 1 Kelurahan Lasyana, Rosdiana Kumaniran mengatakan permasalahan utama yang sering ditemukan di lapangan selama masa posyandu yaitu masalah perekonomian dan minimnya SDM orang tua, sehingga masih banyak kurangnya kepedulian orang tua membawa anak ke posyandu.
melalui pelaksanaan bulan operasi timbang yang dilakukan setahun 2 kali pada bulan Februari dan Agustus. Diharapkan pemantauan tumbuh kembang anak dapat terdata dengan baik dan benar untuk membantu mendeteksi masalah stunting sejak dini. Kepala Kantor UNICEF Wilayah NTT NTB Yudhistira G. Yewangoe berharap adanya kesadaran orang tua untuk mengikuti posyandu bulan timbang. Sesuai tahapan pemilu 2024, KPU Kabupaten Kupang akan mengumumkan daftar calon sementara DJS Legislatif 2024-2029 mulai 19 sampai 28 Agustus 2023. Demikian antara lain dijelaskan Ketua KPU Kabupaten Kupang Eliezer Lomirihi setelah sebelumnya dilakukan pencermatan DJS, verifikasi dokumen, hasil pencermatan dan penyusunan DJS serta hasil penyusunan DJS yang diserahkan ke Parpol pada 18 Agustus 2023. Pengumuman DJS ke publik, tegas Eliezer Lomirihi, dengan waktu kurang lebih 2 minggu dimaksudkan untuk mendapatkan tanggapan publik atau uji publik. Setelah dilakukan uji publik, tambah Eliezer Lomirihi, KPU akan melakukan klarifikasi kepada partai dan partai yang akan proses klarifikasi kepada bakal calon. Untuk penyusunan rancangan DPT oleh KPU Kabupaten Kupang akan dilakukan 28 Agustus sampai 10 September 2023. Kebun Binatang Singapura telah mengembalikan 33 ekor kura-kura rote ke habitatnya. Repatriasi telah diterima oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT atau BBKSDA. Kepala Balai BKSDA Provinsi NTT Arif Rahman mengatakan, rute kepulangan 33 ekor kura-kura rote awalnya dari Amerika dan dibantu oleh BirdLife Conservation Society Indonesia Program. Menurutnya, repatriasi dilakukan karena kura-kura rote merupakan satwa dilindungi yang kini masuk dalam kategori hewan punah atau langka. Kura-kura rote tidak secara langsung dipulangkan ke habitatnya di Pulau Rote, tetapi menurut Kepala Balai BKSDA Provinsi NTT Arif Rahman akan dilakukan penangkaran sementara untuk pengembangbiakan sehingga menjaga populasi satwa langka tersebut. Sebelumnya terdapat 13 ekor kura-kura rote yang sudah dikembalikan dan telah dilakukan pengembangbiakan oleh Balai BKSDA NTT. Dari 13 ekor kura-kura rote tersebut didapatkan 53 telur kura-kura rote yang kini berada di inkubator untuk proses penetasan. 33 ekor kura-kura rote yang dipulangkan merupakan hasil dari perdagangan ilegal yang dilakukan tahun 2000-an di luar negeri dan berhasil dikembangbiakan oleh Kebun Binatang Luar Negeri. Pada Selasa 8 Agustus 2023 telah dilakukan pemulangan kembali yang kini hewan langka tersebut berada di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT. Proses perekrutan pekerja migran Indonesia tanpa ada rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja di kabupaten dan kota menjadi titik awal kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Patar Silalahi mengatakan proses perekrutan mulai dari mengumpulkan, mendata dan mengakomodir para pekerja tanpa rekomendasi instansi teknis terkait merupakan awal dari kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Kepada para calon pekerja migran Indonesia, Kombes Pol Patar Silalahi menghimbau agar jangan mudah percaya dengan penawaran kerja yang tidak jelas legalitas perusahaannya, apalagi bila tidak ada rekomendasi dari Dinas Nakertrans setempat. Kepada RI di Kupang, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Patar Silalahi mengharapkan agar para calon pekerja yang ingin bekerja di luar negeri bisa mendatangi Dinas Nakertrans di wilayah masing-masing. Kasus tindak perdagangan orang dimungkinkan terjadi tidak terlepas dari kepengurusan dokumen paspor. Untuk mencegah adanya pemalsuan data paspor keimigrasian, perketat segala kepengurusan paspor. Menurut Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Christian Pena mengatakan, sistem penerbitan paspor sudah dibangun dengan ketat sebagai bagian dari pengamanan dokumen bagi orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Sementara itu, media NTT Kotongpung
Maria Hasugian mengatakan terjadinya kasus tindak pidana perdagangan orang. Faktor utama selain perekonomian juga tuntutan hidup dan literasi masyarakat yang masih kurang, sehingga segala kebutuhan ingin didapatkan secara instan dan cepat. Begitupun dengan gaji yang besar, peluang untuk bekerja di luar negeri diambil tanpa memperhatikan prosedur yang sah. Tingginya angka kasus tindak perdagangan orang yang masih terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian dan tanggung jawab semua pihak. Salah satunya data dan kepengurusan penerbitan paspor yang menjadi kunci utama keberangkatan menuju luar negeri. Dengan memperkuat sistem diharapkan pemalsuan data dapat dihindari. Pelatihan berupa fisik, mental, dan spiritual, juga sikap serta ilmu pengetahuan dengan instruktur dari TNI Polri bersama dari pejabat Pemkab Kupang dalam rangka mensukseskan pengibaran dan penurunan bendera pusaka merah putih pada hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-78 tingkat Kabupaten Kupang. Ke-47 orang calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Kupang yang terpilih direkrut dari SMA SMK pada 24 kecamatan se-Kabupaten Kupang. Bupati Korinus Masneno ketika menyerahkan kepada para pelatih berpesan agar calon paskibraka dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan secara disiplin dan selalu menjaga kesehatan. Demikian pula kepada tim pelatih, Bupati Korinus Masneno juga berpesan supaya calon paskibraka dapat dibimbing dan dididik untuk menjadi yang terbaik di dalam melaksanakan tugas kenegaraan berupa pengibaran dan penurunan bendera pusaka merah putih. Suksesnya upacara kenegaraan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 tingkat Kabupaten Kupang salah satunya juga ditentukan oleh kesiapan para calon paskibraka di dalam melaksanakan tugas. Penjabat Wali Kota Kupang George M. Hajo ketika melepas kontingen PSKK Kota Kupang untuk mengikuti single event Eltari Memorial Cup ke-32 tahun 2023 di Rotendao yang akan berlangsung mulai tanggal 10 Agustus 2023. Menurut George Hajo, para pemain yang akan bertanding harus mengandalkan skill, strategi teknik, dan kemampuan yang dimiliki sehingga bisa meraih prestasi di Eltari Memorial Cup tahun 2023 di Rotendao. Ketua Asosiasi PSSI Kota Kupang Alex Riukau dalam laporannya mengatakan PSKK Kota Kupang harus menampilkan yang terbaik dan akan meraih juara. Ketua Askot Kota Kupang sangat berharap melalui pelatih profesional PSKK Kota Kupang akan meraih hasil maksimal pada single event Eltari Memorial Cup ke-32 tahun 2023 di Kabupaten Rotendao. Rasa bangga atas lolosnya tim putri kriket NTT ke PON tahun 2024 di Aceh dan Medan pertama-tama disampaikan pelatih kriket Prapon NTT tahun 2023 Erik Lailena. Menurut Erik, persiapan tim Prapon putri selama 3 tahun lamanya telah membuahkan hasil maksimal. Ia menegaskan lolosnya tim putri ke PON sudah sesuai target para pelatih, atlet, dan pengurus. Erik Lailena juga merasa bangga karena setelah 2 kali PON NTT hanya mengirimkan atlet tim putra saja pada tahun 2016 dan 2021, namun pada PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Medan, NTT telah berhasil meloloskan 2 timnya yakni putra dan putri di ajang Prapon Juli 2023 di Denpasar, Bali. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia Nusa Tenggara Timur, Ince Sayuna, merasa bangga bahwa NTT berhasil meloloskan 2 timnya ke PON, khusus tim putri. Menurut Ince Sayuna, walaupun baru pertama kalinya dikirim mengikuti Prapon, mereka langsung lolos PON ke-21 tahun 2024 di Medan dan Aceh. Dari 2 tim putra dan kriket NTT yang diikutkan para Prapon Juli 2023 di Bali, NTT lebih banyak mengikutkan atlet-atlet juniornya. Tujuannya adalah agar kaderisasi atlet kriket NTT terus berkembang dan prestasinya tidak putus baik sebagai atlet nasional maupun internasional. Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Kriket Indonesia Nusa Tenggara Timur, Dr. Anus Ambo MSI, ketika menjadi narasumber dalam dialog lintas Kupang pagi ini di Studio Pro 1 RRI Kupang, Jumat 11 Agustus 2023.
Menurut Dr. Andus Ambo, juara itu sudah merupakan target utama pengurus, sehingga proses dan mekanisme perekrutan atlet dan persiapan selama 1 tahun benar-benar berjalan profesional sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga. Proses yang panjang tersebut menurut Dr. Andus Ambo akhirnya mendapatkan 12 atlet putri terbaik dari target 14 orang, akan tetapi 2 orang lainnya belum memenuhi syarat dan akan dipenuhi untuk persiapan menuju PON ke-21 tahun 2024 mendatang di Medan dan Aceh. Pelatih tim Prapon Kriket NTT Erik Lailena mengatakan target kriket NTT adalah harus lolos PON ke-21 tahun 2024 di Medan dan Aceh. Prosesnya adalah melalui penjaringan atlet pada Pekan Olahraga Provinsi pada Agustus 2022 di Kota Kupang dan beberapa kabupaten yang mengikuti saat itu. Hasilnya terjaring 20-an orang, lalu diseleksi lagi oleh pengurus, manajer, dan tim pelatih. Dilanjutkan dengan proses latihan dan seleksi berjalan sampai mendapatkan 12 atlet terbaik, sehingga mengikuti Prapon pada akhir Juli 2023 di Bali, berhasil meraih juara 2 dan mendapat tiket ke PON tahun 2024. Ketua Umum Pengprov PCI NTT Ince Sayuna juga menyampaikan dirinya merasa sangat senang, bangga atas hasil prestasi yang diraih tim putri kriket NTT ke PON 21 tahun 2024 di Medan dan Aceh. Menurutnya, saat menerjunkan atlet putri ke Prapon, pihaknya sudah sedikit waspada karena baru pertama mengikutkan mereka dalam event bergengsi ini. Akan tetapi setelah mendapat kabar bahwa tim putri berhasil lolos PON, ia pun merasa bahagia, bangga, dan akan terus berjuang mempersiapkan 2 tim terbaik NTT putra putri agar mampu menunjukkan prestasi emas pada PON ke-21 tahun 2024 mendatang. Kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Demikian Warta NTT Sepekan, rangkuman informasi selama sepekan, dan sampai jumpa pada edisi selanjutnya. Jadi
RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.